hadis Rasulullah dalam Arba'in An-Nawawi pada hadis yang ke-46 ini. Bentar ya, ada kata sulit ini. Baik, kita mulai. Al-hadisus sadis wal arba'un. Hadis ke-46. An Abi Burdah an abihi Abu Musa al-Ash'ari, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asahu. Rasulullah mengutus Abu Musa al-Ash'ari ilal Yaman, ke Yaman. Fasa'alahu an asribatin tusna'u biha. Maka Nabi bertanya kepadanya tentang minuman yang dibuat di sana, di Yaman. Mereka kalau minum apa itu? Faqala, maka Nabi bertanya, wa mahiyah, minuman apa saja itu? Qala, Abu Musa menjawab, al-bud'u. Apa Pak Jamal al-bud'u ini? Bentar ya, dikit-dikit nih. Al-bud'u. Wah, nggak ada lagi. Mana ada mulu. Nggak ada. Kamus nggak ada. Al-bud'u. Terusin dulu ya. Wal majru. Walau itu? Majru ya? Iya, mazru. Majru. Nah ini ada nih jawabannya. Faqila li Abi Burdah, maka Abu Burdah ditanya, mal bud'u, apaan itu butuh? Qala Nabi Zul Asal. Nabi itu peresan. Asal madu. Nah, nggak paham kita nih. Madu diperes ya. Pak Jamal ini yang paham. Sarangnya kali Ustaz yang diperes. Madu diperes tadinya 3, tinggal 2. Iya. Bu, bener apa Bu? Kalau 2 diperes lagi tinggal berapa? Ada satu. Nabi Zul Asal. Iya, benar sarangnya kali ya. Sarangnya Iya, diperes. rumah apa tawon itu kan diperes ngambil madunya Ustaz. Iya, tapi kan itu nggak ada masalah gitu. Mari kita teruskan. Wal miz ini tuh ada baris. Wal mizru nabizu syair. Syair gandum. Peresan gandum. Gandum diperes emang ada airnya ya. Fakola intinya mah yang ini. Kullu muskir haram. Semua yang memabukkan itu haram. Ini intinya. Maka kita merujuk kepada ayat yang berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun
min amalis syaitan. Khomer. Nggak apa-apa mundur dikit kalau khomer. Khomer haram bertahap, memberikan informasi tentang bahwa hukum mengharamkan sesuatu dipakai oleh metode Al-Quran itu tidak sekaligus. Yang pertama, yas'alunaka anil khomri. Mereka pada bertanya tentang khomer. Qul fihima ismun kabir wa manafi' linnas. Ada ceritanya sehingga turun yas'alunaka anil khomri wal maisir. Ketika Nabi hijrah di Madinah ke Madinah, suasana masih tegang dengan Mekah. Ya, masih tegang. Terus Rasulullah mengutus pasukan di bawah komandan Abdullah bin Jahas. Ngutus kemana? Perbatasan Mekah Madinah. Nggak bawa senjata karena tugasnya mengontrol saja. Ada kafilah kafir Quraisy yang lewat kafilah dagang kali ya. Terjadi apa yang terjadi, bertempur karena salah paham, dianggap mau menjegal padahal enggak bawa senjata. Terus menang pasukan Islam. Menang ada namanya ghanimah, rampasan. Ghanimah isinya apa? Khomer sama judi. Alat judi. Sebab khomer sama judi saudara kembar. Di mana ada khomer, di situ ada judi. Di mana ada judi, di situ ada khomer. Bingung mereka. Di satu sisi mereka imannya baru kan, Islam. Akhirnya nggak berani memanfaatkan khomer sebagai minuman. Pulang ke Madinah, nanya Nabi. Turun ayat. Menceritakan kepada kita, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Maka jawaban Allah lewat Nabi saat itu, qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir, dosa besar, di judi, di khomer, wa manafi' linnas, ada manfaatnya. Tuh, apa maknanya dari aspek hukum? Belum haram, masih boleh. Akhirnya terus mereka umat Islam masih minum, minum sembarangan, nggak ngatur waktu. Hubungannya dengan sholat asar, dengan sholat lah. Akhirnya terjadi mereka minum asar, maboknya masih sampai maghrib. Azan maghrib, terus sholat jamaah. Jadi imam tadi habis minum asar, kan masih ada sisa-sisa mabok. Tuh imam baca al-kafirun, la-nya hilang. Seharusnya la a'budu ma ta'budun, la-nya hilang jadinya apa? A'budu. Tuh fatal. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Habis itu turun ayat. La takrabul apa sih? La takrabus sholah wa antum sukara. Jangan deketin sholat kalau lagi mabok. Itu tahap kedua. Udah setelah itu mereka ngatur minumnya. Waduh, enak minum habis isya. Masih minum itu, turun ayat. Habis isya jarak ke subuh kan jauh. Maka subuh udah nggak ada pengaruh mabok. Terus diatur yang jauhan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Seiring dengan berjalannya waktu, iman menjadi sudah tambah kuat, baru turun. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu, ya.
Apa ansob dulu apa azlam dulu tuh ya, saya suka ketukar. Wal azlamu ridsun min amali syaiton, baru tuh haram. Baru kita masuk ke khomer. Khomer itu perasan. Perasan apa? Perasan anggur. Kalau perasan yang lain, enggak, bukan khomer. Paham itu? Khomer perasan anggur. Kalau perasan sawo, perasan tebu, enggak disebut khomer. Lalu kemudian perasan yang lain juga memabukkan ternyata kalau berlebihan sampai pada tingkat tertentu karena difermentasikan kadar alkoholnya tinggi, memabukkan. Karena memabukkan maka jadi haram. Kenapa haram? Karena jadi khomer. Khomer itu sendiri kan mengembang, membuat kadar alkohol menjadi tinggi. Bapak ibu, ibu-ibu nih bikin kue apem, diadonin, kan nggak langsung dimasak, ditunggu sampai apa bahasanya, sampai ngembang. Bahasa Arabnya hatta yakhtamira. Tuh khamr, kalau udah ngembang baru dimasak, hasil masakannya sempurna. Kembali ke khamr. Kalau khamr itu haram atas dasar ayat innamal khamru. Paham? Namanya mansus anas. Tapi kemudian kalau haramnya perasan sawo, tebu, tape, atau yang lain-lainnya, bukan karena nas. Di nas nggak ada. Tapi memiliki ilat yang sama. Maka karena ilatnya sama, dikategorikan sebagai khomer juga. Apa hukumnya? Haram. Haramnya namanya bil qiyas, analogi, karena memiliki keserupaan. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau minumnya sedikit? Nabi bersabda, ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan kalau diminum banyak, maka sedikitnya juga haram. Jangan dikira karena sedikit nggak haram. Jangan dikira. Analoginya begini, curi uang 1.000.000 sama curi uang 1.000 itu di tromol masjid, kotak amal masjid, sama nggak haramnya? Sama. Demikian juga kasus khamr. Baru kembali ke hadis yang ini di 46 ya, 46. Yang kita dari belakang dulu, kullu muskir haram. Ini statement Nabi terhadap peresan apa saja yang memabukkan, kategorinya khomer. Kalau khomer pasti memabukkan. Kalau memabukkan pasti haram. Maka hadisnya kullu muskir haram. Baru tadi ditambahin ma askaro kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan, minum 1 peti mabuk. 1 seloki gimana? Ya tetap haram. Terkait utusan yang diutus oleh Nabi ke Yaman, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang ditanya oleh Nabi, minuman mereka pada umumnya terbuat dari apa? Ini al-but'u. Apa but'u itu? Peresan madu. Al-but'u, nabizul asal, peresan madu. Madu diperes, mungkin diolah lagi. Kita juga madu mau minum. Tapi kalau ada campuran bagian dari budaya tertentu, tempat tertentu, kemudian menjadi menghangatkan sekali minuman. Kalau jadi minuman
pengusir dingin kayak khamr fungsinya gitu. Terus Arak kali Ustaz ya. apa? Arak Arak ya. Kalau arak peresan apa, Bu? bisa madu, bisa ya dari apa aja. Kalau tuak apa, Bu? Apa ya tuh? Dari Kalau tuak mah aren, kelapa ya. kelapa. Tapi bukan jadi gula, jadi minuman. Ya, ada etnis tertentu, wah minuman kebanggaannya itu tuak. Nah, itu tuak boleh? Hah? Boleh. Tuak. 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 Ya kalau memabukkan. Kalau memabukkan. Jadi khamr. Kapal api. Itu kayak air tape gitu, Ustaz? Kalau memabukkan. Kalau khamr yang dari anggur memabukkan atau tidak, itu memansus haram. Kalau di sana selain anggur, perasaan anggur, dilihat dulu ilatnya. Kalau memabukkan itu ilat namanya, maka kategorinya khamr. Kalau tidak, ya tidak. Bukan dilihat dari kadar alkoholnya. Kadar alkohol perhitungan ilmiah. Kalau Iya, tingkat maksudnya khamr itu kan mabuk kadar alkoholnya sekian, sementara tape sekian. tunggu, Gitu. kalau khamr mah enggak. Itulah bedanya mansus. Mansus artinya dinaskan. Ada disebut dalam Al-Quran. Maka tidak lagi berpatokan pada kadar. Walaupun sedikit, dia tetap haram. Tapi kalau yang lain kan tidak ada dalam Al-Quran. Bahasa teknisnya gair mansus. Oleh karena itu, dilihat ilatnya. Maka jangankan persan sawo, tebu, atau yang lainnya, cuka. Kelamaan baru dilihat kadar alkoholnya berapa. Diminum. Iya, jangan dikira. Jadi campuran kan terus diminum. Cuka apel ya? Iya. Nah, cuka apel itu gimana jadinya tuh? Bukan cuka apel, cuka apa saja. Enggak, maksudnya kalau statusnya lihat ilatnya. Memabukkan apa tidak, Bu? Ya kan nggak tahu minum banyaknya, cuman minumnya sedikit gitu kan misalnya. Nah, boleh kalau Ibu pengen pasti begitu dicoba dulu. Coba yang banyak gitu. Coba segelas, terus teler apa enggak? Terus baru bilang, oh ini haram gitu. Gitu. Berarti kalau nggak nyoba banyak, nyoba sedikit nggak apa-apa dong kalau gitu. Apalagi kalau nggak nyoba sama sekali, nggak apa-apa. Yes, kalau nyobanya gitu. Kalau nggak nyoba ya udah jelas. Maka kalau statusnya maksudnya kayak air tape gitu kan. Dulu. Kalau statusnya sudah khamr, ini dia. Enggak, kalau khamr ya udah jelas. Maksudnya ini yang turun-turunan. Enggak, masih kacau pikirannya. Saya ulangi dari awal. Kalau perasaan itu dari anggur, itu otomatis namanya khamr. Ya. Yang lain baru dikatakan khamr kalau memabukkan, ada ilatnya. Kalau alatnya itu ada, maka statusnya khamr. Kalau udah sama-sama statusnya khamr, maka dianalogikan jadi sama hukumnya. Yang kita bicarakan non anggur. Tetapi statusnya sudah khamr, maka berlaku hukum khamr. Banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Ibu enak coba beli anggur sekilo bawa ke rumah saya jus. Kalau jus doang mah nggak apa-apa, Sat. Lah justru itu yang saya suruh. Masa nungguin seminggu kelamaan. Oh, sudah aja nungguin seminggu, nah itu. Ya, maka kemudian dalam konteks logika fikih tadi, usul fikih mengeluarkan kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan
wa adaman. Tuh. Hukum itu ada atau tidak bergantung kepada ilat. Kalau ilatnya ada, ini bagi yang non anggur ya. Kalau ilatnya ada, maka dia hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, maka tidak ada. Itu maksudnya al-hukmu yaduru alal ma'al illati wujudan wa adaman. Tetapi terkait dengan khamr yang perasan anggur, banyaknya mabok, dikitnya juga haram. Jawaban Nabi ketika ada orang yang bertanya, gimana ya Rasulullah kalau sedikit? Bangsa Arab dulu punya kebun anggur hektaran. Panen. Sekali panen tuh anggur numpuk di gudang. Gudangnya model 2 kelas LBIK. Saat yang sama pelit. Kagak dibagi-bagi. Akhirnya yang pagi anggur makannya. Siang anggur. Sore anggur. Makan sendiri. Itu kalau orang Betawi namanya dianggurin. Makanya jangan nyuguhin anggur, itu namanya dianggurin. Akhirnya berbulan-bulan walaupun pagi sore malam anggur tuh nggak habis-habis anggurnya. Nggak habis-habis, iseng diperes. Diperes bukan segelas 2 gelas. Tapi bergentong-gentong. Bergentong kan? Kan tadi sifat pelitnya masih, dia minum sendiri. Sementara sisanya tersimpan lama, itu yang kemudian jadi khamr. Diminum, datang musim dingin, terasa mengatasi dingin. Akhirnya jadi minuman kebanggaan, di mana ada pesta, nggak afdol kalau nggak ada anggur. Tuh lihat fenomena yang ada. Dikit, satu sloki, segala macam. Masuk Islam. Melihat mereka mabok-mabok, Islam mengajarkan. Lalu ada yang lagi mabok sholat kayak tadi. La taqrabus sholat wa antum sukaro. Bahkan dengan sebab khamr, saudara kembarnya ada judi. Khamr sama judi di situ ada setan. Setan mengajak permusuhan. Islam datang untuk mendamaikan. Yang haram-haram merusak pergaulan, merusak akal, harus diprotek. Akal itu haram. Jadi kasus ini ketika Nabi mengutus seseorang ke Yaman, yang pertama ditanya itu dalam rangka revolusi mental, ya dah, kata Mbah apa itu, revolusi mental. Mental paling fundamental, ya, akarnya. Maka Nabi yang pertama ditanya, minuman mereka apa? Minuman mereka apa? Udah diterangin begitu, baru ada potensi menjadi khamr. Akhirnya Nabi bersabda, kullu muskir haram. Pokoknya apapun dasar minuman itu terus memabukkan, dia haram. Gimana kalau sedikit? Tadi hadisnya menjawab, ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Selesai Pak Jamal. Iya. Berikutnya. Yang tape tadi, Pak. Apa? Haram nggak? Apa? Air tape. Oh iya, tape. Air tape hitam, ketan hitam itu kan suka ada airnya. Iya. Oh, kalau saya mah saya minum, apalagi ada ulinya. Berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Jadi apa-apa kalau dimakan sendiri, nggak bagi-bagi. Oh gitu. Ya. Tapi kan tape lama-lama emang mengandung alkohol tuh, Ustaz. Fermentasi. Nggak usah lama, baru aja emang udah ada alkoholnya. Tapi pada kadar tertentu yang dikategorikan menurut kias agama itu jadi khamr. Kalau di bawah itu tidak. Nah itu Ustadz, kadang-kadang kan kalau membuat tape ketan tuh, lama-lama tuh airnya banyak banget kan tuh, enak diminum tuh. Boleh nggak tuh? Itu kan alkohol juga tuh sebetulnya ya. Iya, berarti pakai nyimpen. Tapi itu sih belum pernah dengar ada yang, tapi belum pernah dengar ada yang mabok tape sih. Mabok tape.
Karena makannya minumnya nggak banyak kayak Suaranya mati, Iya kan Kak, enggak. Saya ingat dulu Suaranya adik mati. saya itu kalau begitu tuh airnya terus dikasih batu es gitu diminum. Terus saya bilang nggak boleh itu alkohol. Dia bilang siapa yang bilang gitu. Udah Udah. kedengeran, Pak? Udah. Oh iya, kenapa tadi ya? Terus Iya, mencatat. pencet kali. Iya. Jadi ketika punya tape, terus diminum dikit-dikit, Bagi. tersimpan banyak, bukan soal homernya yang terlintas dalam pikiran, soal pelit, kagak bagi-bagi. Jadi Kena dah. Kena deh saya. simpen lama. Rasat. Ah, Kasih Iya. sirup, es Eh, tapir. apa katanya kalau kita bikin jus gitu, kalau jus buah itu kan lama-lama bisa jadi mengandung alkohol juga. Itu hanya boleh 3 hari, betul itu San? Astagfirullah, langsung habis Bu, Loh. jus buah. Kalau jusnya apel ya udah berubah warna, bermuruh itu. Udah berbusa. Kalau Ya diminum enggak, maksudnya juga, kalau kayak dimasukin kulkas kan awet kan? justru dimasukin kulkas juga udah berubah warna. Bu, Kalau jus itu apel, langsung ya. dihabis Maksudnya Bu. udah nggak enak. Di mana-mana jus tuh sekali habis. Nah, Ya, kalau ada orang seminggu belum habis, namanya apa itu? jas. namanya pelit. Namanya apa itu? Dia lebih rela tuh Bikin jus. jusnya segentong Ustadz. Bu, itu lebih rela jusnya diminum sama kulkas. Itu yang panen tadi kali itu ya. Iya. Jadi demikian. Akhirnya dulu sempat mencuat secara nasional problem kontroversi tentang Homer. Di Tempo, masih majalah Tempo masih luar biasa. Sampai merembet kepada tadi. Ada persan sawo, ada persan tebu, ada tape. Akhirnya berpusat kepada kadar alkohol. Kadar alkohol itu yang menentukan statusnya sebagai homer apa tidak. Kan relatif. Bagi si A memabukkan, bagi si B tidak. Tuh begitu, nggak pernah selesai. Akhirnya mensikapi persoalan kayak begitu, yang lebih bagus adalah menghindar. Menghindar. Bagaimana cara menghindarnya? Kasus di rumah tangga pribadi kita. Kalau ngejus atau bikin tape, jangan sampai lama tersimpan. Jangan banyak-banyak gitu ya. Bukannya banyak-banyak, itu mah pelit lagi. Langsung dibagi-bagi. Bagi-bagi. Aduh, Dosa. susah nyiasatin orang pelit kemana. Bagi-bagi. Ya, jadi dibagi-bagi gitu. Wah, saya paling suka tape sama uli. Ya udah Ustadz, nanti Ya. kapan-kapan kita ke Nah, Cirebon. janji loh Bu Bukan. Mira. Cirebon tapenya nggak enak. Yang dibungkus daun jambu Ustadz. Benar, maksud saya embernya nggak enak. Tapi Hitam lagi ya. kan di Bu Mira ember. janji tuh. Iya, Kapan ya. iya. Kapan-kapan kita ketemu lagi gitu. Al hadisus sabi wal arbaun. Hadis ke Ustaz nanya. Iya. Hah? Bu Sarifah, silakan. Ustaz tanya boleh nggak? Oh, Bu Sarifah silakan. Ustaz kalau Pak Ustadz kalau yogurt dan kefir itu termasuk homer nggak? Apa ya? Saya kurang Yogurt. dengar. Yogurt. Oh, yogurt. Yogurt kan susu. Susu. Yogurt. Ya, yogurt tuh. Susu asam. Susu yang dibasiin. Ya, Yakul. susu fermentasi kan. Iya, susu basi itu. Susu basi. Nah, itu kalau itu mah kasih Pak Jamal aja lah, dia suka susu basi. Hah? Enggak, Bu, enggak Termasuk apa-apa. kefir ya Pak Ustadz ya, boleh ya? Apa? Oh nggak apa-apa. Kefir. Apa? Susu yang dikasih
dikasih apa? Kalau yogurt itu susu yang dikasih lactobacillus, jadi dia ada ininya bakteri baiknya. Kalau kefir itu bakteri baiknya banyak, lebih dari lactobacillus banyak banget. Nah itu minuman sehat katanya. Tapi itu kan bukan malah difermentasi juga banyak sekitar bakteri 3 hari bukan lah. berbahaya, bukan. Bakteri baik itu begitu maksudnya. Oh, bukan Pak Ustadz, ini bakteri baik. Bakteri baik. Bakteri baik. Masya Kalau Allah. yogurt kan bakteri baiknya cuma lactobacillus aja. Kadarnya ya. Tapi kalau Iya. kefir itu, iya, bakteri baiknya banyak kalau kefir. Merek ya itu kefir ya. Kefir bukan, Bu. Nama Kefir itu minuman Jenis. itu. sama Jenis. kayak yogurt, tapi Jenis minuman. Iya. Jadi Semacam dia yogurt cuma gitu. Bakteri starternya baiknya tuh lebih banyak. beda. Starternya Iya. tuh jadi dia banyak bakterinya. Oh gitu. Iya, Enak. betul. Enak nih dikasih contoh nih. Ntar Emang saya ya, ci- perlu saya ditester cicipin. itu Sat. Lagi haus ya. Tester, tonton. Iya, kita kembali ke sini sekarang. Hadis Satu ke... lagi Pak Ustadz, satu Oh, lagi. boleh. Pak Iya. Ustadz. Kalau obat sirup itu kan rata-rata kita pakai alkohol ya. Iya. Itu Boleh apa kira-kira enggak? haram homernya itu sama nggak dengan yang Sama. dibicarakan tadi? Substansinya Iya, boleh alkohol, lalu hukum haramnya pada kadar tertentu. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum Islam terkait dengan obat yang mengandung alkohol, alkoholnya harus di bawah kadar tertentu yang tak membuat obat itu haram. Kalau lebih dari itu, boleh, tetap aja haram. Dan aksioma hadis, Allah nggak akan menyembuhkan dari obat yang diharamkan. Tuh. Menjadi luar biasa, kita harus ekstra waspada. Bukan cuma terkait minuman, obat yang dikonsumsi, obat yang di kulit juga. Kalau ada mengandung haram atau itu kan Itu menjadi Ustadz haram. kalau kita mau disuntik kan dibersihin pakai alkohol gitu haram. Kalau itu mah nggak dikonsumsi. Kan di kulit tadi Ustadz bilang. Itu yang kosmetik. Oh, Ya, kalau itu kan bukan apa namanya yang untuk Kalau disuntik yang itu ya, dikasih kol-kol supaya disuntik dingin itu kan untuk membersihkan supaya nggak ada kumannya gitu kan. Jadi alkohol itu haram dikonsumsi, tapi dipakai tidak dikonsumsi maksudnya. Kayak kucing haram dikonsumsi. Apa kucing? Kucing, tahu kucing? Kucing. Haram dikonsumsi, tapi dia tidak najis. Ya Allah, kucing emang nggak ada lainnya. Maksudnya kenapa? Sate kucing, Bu. Sate kucing. Iya, kalau mau digambarin sate boleh aja. Boleh aja. Artinya kucing itu, ini soal najis sama haram jadinya. Kalau najis pasti haram. Kalau yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Manusia juga haram dikonsumsi, tapi najis apa enggak? Tuh gitu. Ekstrim sekali. Tadi mah kucing udah dianggap ekstrim. Manusia nggak najis, tapi dikonsumsi haram. Ada orang makan manusia umpamanya. Ada. Umpama, apalagi di luar negeri, di media sosial banyak sekali itu ada jagal manusia. Maka dalam konteks minyak wangi mengandung alkohol itu dipakai enggak haram. Enggak haram. Ya haram. Iya. Haramnya dikonsumsi. Betapapun itu kayak begitu,
ada bagian saudara-saudara kita yang tetap mengharamkan minyak wangi yang mengandung alkohol. Itu kan Iya. hak dia. Boleh-boleh Oh. saja. Biar dia nggak mau pakai minyak wangi yang di toko-toko itu, di swalayan, di mana itu. Karena curiga sama alkoholnya. Tapi kalau yang di sana Arab Saudi nggak ada alkoholnya. Maka minyak wanginya ya original. Ya. Iya. Udah, kalau ke sana beli yang banyak. Bagi-bagi. Oke, kita teruskan. Hadis yang ke-47. Anil Miqdam, seseorang bernamanya Miqdam, putra Ma'di Kariba. Ini namanya Ma'di Kariba. Apa itu? Tarkib Masjid. Qala, dia berkata, si Miqdam, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah berkata, Mamala abnu Adam wi'aan, tak ada seorang anak Adam yang memenuhi perutnya, lambungnya, bejana, wi'a bejana, syarran, yang lebih jahat, min batnin, memenuhi perutnya, bihasabibni Adam, akalatun, yukimna sulbahu. Terus apa itu? Fa in kana la mahalata fasulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Ini akhlak terkait makan. Tak ada kejahatan yang lebih dahsyat ketimbang seorang anak Adam, yaitu kita, yang memenuhi full perutnya, makan kekenyangan, makan kebanyakan. Terus kalau prasmanan melebihi, pokoknya lagi resepsi, kekuatan makannya akhirnya nyisa, berdampak kepada hukum-hukum yang lain. Bagaimana sejatinya? Bihasab ibni Adam akalatun, hendaklah dia menghitung makanan yang dikonsumsi cukup yukimna sulbahu. Yukimna yang bisa menegakkan. Sulba tulang belakang. Jangan sampai lapar. Lapar dimaksud sholat nggak kuat berdiri. Duduk majelis taklim nggak tegak. Pokoknya cukup negakkan. Itu mah kinayah. Maksudnya jangan sampai tak kuat beribadah. Maka makan hanya cukup untuk memperkuat ibadah. Kalau berdiri, kuat berdiri. Kalau ibadahnya duduk, duduknya lurus, kuat. Enggak sampai bongkok karena lambungnya kosong. Fa in kana la mahalata, kalau mahala tempat di dalam perutnya, fasulusun li tu'amihi, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum, li syarabihi, sepertiga li nafsihi, buat napas. Intinya jangan pada berlebihan, cukup saja untuk memperkuat ibadahnya. Gitu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah. Ada hubungannya dengan hadis tadi. Khomer itu simbol kemewahan. Orang miskin nggak minum khomer. Orang kaya berlebihan. Ya, iseng, simbolnya. Sama fenomena sekarang juga. Kan orang-orang berduit saja. Apalagi harga minuman keras yang paling dibanggakan itu jutaan-jutaan, padahal kecil. Maka minumnya sedikit-sedikit. Simbol gitu ya. Ada kesan berlebihan. Maka hadis berikut yang 47 itu menjelaskan isi perut kita harus dibagi 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi buat napas.
Lagi-lagi kinayah ya. Jangan dipenuhin semua. Apa gendut. Kalau makanannya ya sepertiga perut sate, sepertiga lagi sop, gitu kurang lagi lah. Sepertiga lagi apa itu ya? Hah? Oh, Buah. Kleng-kleng. Bu. Jangan dengerin, Bu. Ya, ada tanya lagi silakan. Kalau nggak ada diterusin. Oh ini nih ada nih. Yang mau nanya kali. Alhamdulillah. Ayo. Bu Ustaz, apa Bu Fauzia. yang minyak wangi tadi? Iya. Dia kan pakai alkohol. Mm-mm. Kan karena di kulit ya, bukan diminum gitu. Jadi boleh berarti. Boleh. Boleh. Nggak Boleh. najis. Enggak. Kirain boleh tapi najis gitu. Jadi kalau najis pasti haram. Oh gitu. Najis. Kalau haram belum tentu Najis. najis. Kalau haram belum tentu najis. Iya itu haram dikonsumsi. Oh, haram dikonsumsi kan udah pasti. Kenapa? Ya udah pasti nggak diiniin kan? Karena haram gitu. Yang najis pasti haram. Coba lihat yang najis. Baik ayam yang najis, kotoran ayam, kotoran kucing, boleh nggak dimakan? Siapa mau makan, Ustaz? Maka itu buktinya pasti haram dimakan. Kali ada yang mau nyobain colek dikit. Nah, Ustaz, Ya. terkait khinzir. Kan Iya. ada nih sekarang di utak-atik gitu. Hmm. Khinzir katanya babi hutan. Nah, kalau babi Iya, babi benar, kampung nggak benar. apa-apa katanya gitu. Kalau yang diternak katanya bukan khinzir. Jadi halal katanya. Di Quran kan cuma khinzir adanya gitu. Khinzir, babi, babi haram. Kalau babu harum. Iya Ustaz, tapi dia bilang khinzir itu yang ada di Quran adalah babi hutan, babi liar. Oh, Tapi babi kalau liar. babi yang diternak itu bukan khinzir, katanya itu jadi halal gitu. Pakai Ya, kalau bacaannya bukan- pakai bismillah lagi. Kalau bukan khinzir apaan bahasanya? Memahaminya bukan begitu. Khinzir babi, maka seluruh yang masuk kategori babi, Haram. baik jenisnya maupun cara masaknya, babi mau di sop, mau di sate, Mau hutan, mau kampung, mau kota gitu ya, Ustaz? iya. Kayak model cerita ayam. Lah mau ayam kampung, ayam negeri, ayam Bangkok, ayam apa lagi? Judulnya ayam gitu ya. Ya, ayam telo. Nah, itu kan ayam juga. Gitu pemahamannya. Nah, kalau ada pemahaman-pemahaman begitu, itu yang disindir dalam Ali Imran ayat 7. Apa ya? Saya juga lupa. Al-Imran ayat 7. Sebagian ayat muhkam, sebagian lagi mutasyabihat. Oh, yang nyari-nyari Gitu. itu ya. Nyari-nyari ngikutin takwilnya. Biar halal gitu. Iya, dia ngikutin takwilnya. Apa ya, saya lupa mulu itu ayatnya. Boleh. Saking keselnya maksudnya. Cari-cari. Iya. Sama yang namu takwil. Terus yang ada tasyabaha, apa itu terusnya? Tawilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Surah apa, Sat? Amanna Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Wa ukhara. Kuna umul kitaba wa ukhara mutasyabihat. Fa Iya, amal tuh. ladzina fi qulubihim zaighun Tuh, segitu dulu. Ammal ladzina fi qulubihim zaigh. Zaigh itu ada kecenderungan. kecenderungan. Kecenderungan apa? Ayat tabiuna. Iya,
kecenderungan kepada ingin, bahasa kita ngelawan lah. Kalau Nabi bilang, Allah bilang babi, itu semua jenis babi. Tapi di hatinya ada kecenderungan ingin menyimpang. Itu fi qulubihim. Udah cari-cari maksudnya. Cari alasan Gitu. gitu ya. Iya. Bahkan lebih dari itu, yang disebut dalam ayat, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmu. Khinzir. Yang diharapkan Nah iya, terus yang haram dagingnya dagingnya. gitu ya Ustaz ya. Tuh ada di dalam hatinya kecenderungan untuk menyimpang, zaig itu menyimpang. Oh kan yang disebut daging, kulit mah enggak, tulang mah enggak, bulu mah enggak, kalian kentut mah enggak, gitu aja sekalian. Tahu babi ada kentutnya mah enggak Pak Jamal. Nah gitu Bu, ya. Malah yang lebih mencuat dalam kitab-kitab tentang laham, yang disebut laham. Ya. Itu kan kita kalau belajar balaghah menyebut sebagian, maksudnya semuanya. Wah iya. Tuh. Namanya majaz mursal, alaqahnya juz'iyah, disebut daging. Lah lemaknya juga. Ya. Itu. Ada lagi yang lebih ekstrim. Itu yang dimaksud lahmul khinzir itu onta. Nah, loh. Kenapa? Karena di Arab nggak ada babi. Apalagi zaman turunnya. Tuh kan Wahyu. lebih gila lagi. Lutak-atik ya. Nggak ada babi. Makanya tadi muncul banyak babu di sana. Kayak begitu, Bu. Iya. Walladzina fi qulubihim zaigh. Jadi cari pengesahan gitu ya. Benar. Nabi udah bilang kalau sholat jamaah laki depan, perempuan belakang. Karena di dalam hatinya ada zaigh, udah cari-cari. Ditafsirkan sesuai dengan nafsunya. Emang perempuan najis apa? Kok tiga-tiganya perempuan ditaruh di belakang seolah-olah dianggap najis. Kan lucu, itu ngikutin nafsu namanya. Kata Nabi barisan sok jamaah rapetin, direnggangin. Itu kan ngikutin apa? Itu nafsu. Tapi dibilang sesat nggak mau. Sesatnya jelas hadisnya. Kata Nabi, aku tinggalkan Quran sama hadis supaya kalian tidak sesat. Kan bisa dipaham. Selama mengikuti apa yang dihadiskan dari Al-Quran kan, itu nggak sesat. Tapi kalau bertentangan, udah jawabannya ya sesat namanya. Mereka berdalil Al-Quran. Iza apa itu tafassahu yafsahillah. Wajah suzu sampan suzu gitu ya. Iya, itu ada tafsah, maka dia renggangin. Kata Nabi luaskan. Ya Allah, itu kan salah penempatan dalil. Maksudnya diluaskan, renggangin, beri kesempatan orang lain untuk duduk di majelis ilmu. Jangan dirapet-rapetin. Itu maksudnya, karena turunnya juga memang saat Nabi sedang di majelis ilmu. Ada yang ketinggalan. Turun ayat itu. Kasih bagi duduk. Gitu. Bukan dalam konteks sholat jamaah. Sesat atau enggak? Sesat. Tapi dibilang sesat nggak mau. Itu kan apa itu namanya? Zaitun. Udah. Ya Allah alam. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, karena sudah mendekati waktu zuhur, maka kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ronsa.